Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib muslimin ikhlas rahimakumullah. Untuk kali ini ada salinan ya, dulu tahun 94 saya masih ingat itu ngaji kitab tentang nasihat-nasihat yang berkesan di hati. Nama kitabnya adalah Al-Mawa'idul Suriyah, di nasihat-nasihat yang betul-betul menyentuh hati. Masih ingat dulu saya di kampung, berangkatnya dari rumah subuh-subuh, naik sepeda itu kurang lebih 2 kilo. Kalau nggak ngaji saya dipukul sama bapak saya. Sebelum subuh berangkat naik sepeda. Nah, ini ada cerita tentang kecerdasan Sayyidina Ali. Kecerdasan Sayyidina Ali, seorang pemuda yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan beliau, "Ana madinatul ilmi wa aliyyun babah." Aku itu adalah kota atau pusatnya ilmu, wa aliyyun babah, sementara Ali itu adalah gerbangnya kota, gerbangnya ilmu. Nah, ketika orang-orang Khawarij mendengar hadis ini, hasadu aliyan, dengki, iri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa jama'a asyratu nafarin min kubari'in qaum. Berkumpullah 10 orang dari orang Khawarij. Khawarij itu adalah salah satu sekte atau aliran dalam Islam yang menentang Sayyidina Ali. Jadi kubu-kubu atau firqah-firqah dalam Islam itu banyak. Pengikut setianya namanya Syiah. Terus yang melawan Sayyidina Ali namanya Khawarij, keluar dari golongan Sayyidina Ali. Kemudian yang tengah-tengah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam segi keyakinan-keyakinan. Nah, ini orang Khawarij iri. Kita tes. Inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa nara kaifa yajibu lana. Kita akan tes satu pertanyaan, bagaimana dia menjawab. Seandainya masing-masing menjawab dari kami jawaban yang lain, maka kita ketahui bahwa Sayyidina Ali itu adalah orang yang cerdas, orang yang jenius. Jadi pertanyaannya sama, tapi tuntutannya jawabannya harus berbeda-beda. Kemudian berangkatlah Fajar Wahidun bin datang salah seorang Khawarij dari orang Khawarij itu dan berkata, "Ya Ali, al-ilmu afdalu min mal." Wahai Ali, ilmu atau harta yang lebih utama. Fa ajaba Ali, dijawab oleh Sayyidina Ali, "Al-ilmu afdalu minal mal." Ilmu lebih utama daripada harta. Ditanya, "Bi ayyi dalilin?" Apa argumentasinya? Apa dalilnya? Sayyidina Ali menjawab, "Al-ilmu mirathul anbiya wal malu mirathul qarun wa syaddad wa fir'aun." Ilmu itu warisan para nabi. Nabi itu meninggalkan gak ninggalin harta untuk umatnya, tapi meninggalkan ilmu. Sementara harta itu adalah warisannya Qarun, warisannya Fir'aun. Ini kira-kira orang Islam sekarang itu yang gandrung ilmu apa gandrung harta, lebih banyak mana? Yang nggak usah dijawab lah, semuanya udah apa namanya masing-masing. Gandrung ilmu apa gandrung harta kira-kira? Alhamdulillah. Yang penting jujur lah, yang penting jujur. Termasuk saya kadang-kadang ya juga gandrung harta itu masuk dia kan, ya masuk dia, insya Allah. Lalu dari satu jawaban ini ada analisa. Pantura Jawa itu adalah tempat penyebaran Islam di Pulau Jawa, sehingga Pantura itu banyak warganya atau penduduknya dididik oleh para wali. Jadi Islam di sana itu menyebar. Giliran
Orang kalau sudah dididik disentuh dengan nilai-nilai Islam, artinya peradabannya itu agak sedikit modern. Mohon maaf, akalnya agak dipakai. Kalau orang disentuh oleh nilai-nilai Islam. Terus ada perbandingan. Secara ekonomi, Pantura sama Pantai Selatan itu penduduknya macam mana? Pantura sama Pantai Selatan lebih mana ekonominya? Padahal Pantura gersang. Lebih baik Pantura. Kenapa? Karena otak dan perilakunya itu disentuh oleh nilai-nilai Islam. Sementara penyebaran Islam di Jawa itu kita ketahui paling banyak di Pantura. Kalau lewat Pantai Selatan kapalnya nanti, ya kan? Jadi lewat Pantura yang gelombangnya itu cenderung tenang dan sebagainya. Itulah analisa-analisanya. Sehingga Kiai Haji Maimun Zubair, Mbak Maimun memberikan ilustrasi Arab itu adalah negeri khususnya Mekah sebelum adanya Rasulullah, negeri yang paling miskin, menjajah Oka, menjajah Arab itu Oka, saking nggak ada potensi. Kalau VOC, Jepang, Belanda, Portugis, kemudian menjajah Indonesia, rempah-rempahnya banyak, terus sumber daya alamnya banyak dan sebagainya, wajar. Nah ini Mekah gak ada apa-apanya. Kemudian Rasulullah lahir, Islam berkembang di sana. Sekarang dulunya di sana gak ada watermelon yang paling top. Sekarang watermelon paling top di store ke Mekah. Yang aneh itu kesedih Mas Toto, itu mangga aromatis paling top itu kan dari Probolinggo, Jawa Timur ya. Kadang-kadang yang nyampe Kramat Jati itu yang apa namanya kelas sortiran, yang kelas A justru nyampe di Haram, Masya Allah. Itu berkahnya ilmu dan iman. Ini masih ilmu nomor satu. Maka utamakanlah ilmu. Pendidikan itu paling utama. Tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Investasikanlah pendidikan. Kita tahu Jepang setelah dibom Nagasaki dan Hiroshima COVID semuanya. Tapi terus ada apa namanya diterangkan. Ada berapa guru besar dosen yang ada di Jepang sekarang? Kalau orang datangkan, akhirnya Jepang sekarang malah leading, bahasa Tondanya itu memimpin, lebih hebat daripada Indo dalam hal teknologi ya, dalam hal apa? Dalam hal teknologi. Jadi pendidikan ilmu itu harus menjadi prioritas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dilanjutin 9-10 tahun malah nggak menarik besok lagi ya. Biar materi saya nggak habis Mas. Biar apa? Materinya nggak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.